Halo Sobat Sepak Bola, selamat datang kembali di Raftel Sport, rumah bagi para pecinta analisis taktik mendalam dan narasi sepak bola paling tajam. Atmosfer sepak bola Eropa sedang berada di titik didih absolut. Kita berada di ambang salah satu pertarungan semifinal paling epik, paling seimbang, dan paling sulit diprediksi dalam sejarah modern Liga Champions. Di satu sudut, kita memiliki Paris Saint-Germain, sang juara bertahan yang berambisi mencetak sejarah back-to-back. Di sudut lain, raksasa Bavaria yang selalu lapar gelar, FC Bayern Munchen, datang dengan kekuatan penuh untuk merebut kembali takhta Eropa. Pertandingan leg pertama ini akan berlangsung di Parc des Princes pada hari Rabu dini hari, 29 April 2026, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini bukan sekadar pertandingan 90 menit, football lovers. Ini adalah catur 180 menit antara dua filosofi sepak bola terbaik di dunia saat ini. Pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang menang di Paris, tapi siapa yang memiliki cetak biru taktik dan mentalitas terbaik untuk melangkah ke partai final? Siapkan kopi kalian, pasang headset, dan mari kita bedah kekuatan kedua tim secara adil, rasional, dan mendalam. Siapa yang sebenarnya lebih pantas ke final? Ini dia analisis eksklusif dari Raftel Sport. Sebelum membedah taktik, kita wajib melihat bagaimana kedua mesin pembunuh ini mencapai babak semifinal. Keduanya melewati ujian yang tidak main-main. Mari kita bahas sang penantang terlebih dahulu, Bayern Munchen. Laju di Rotten musim ini adalah representasi nyata dari julukan mesin Jerman. Mereka tidak hanya sekadar bermain sepak bola, mereka mencekik lawan-lawannya. Di perempat final, Bayern dihadapkan pada ujian mental terbesar melawan Real Madrid. Setelah mencuri kemenangan 2-1 di Bernabeu, Bayern menunjukkan daya ledak ofensif yang mengerikan di leg kedua dengan memenangkan laga 4-3 di Allianz Arena. Agregat 6-4 melawan tim sekelas Madrid membuktikan bahwa lini serang Bayern saat ini tidak bisa dihentikan oleh pertahanan manapun. Mereka dominan, agresif, dan sangat cair di sepertiga akhir lapangan. Di sisi lain, Paris Saint-Germain melangkah ke semifinal dengan aura kebangsawanan sang juara bertahan. Jika Bayern mengandalkan daya hancur, PSG mengandalkan pragmatisme dan efisiensi mutlak. Korbannya adalah juara Premier League, Liverpool. Publik memprediksi laga ini akan berjalan ketat, namun PSG justru menghancurkan The Reds dengan agregat 4-0. Menang 2-0 di Paris dan mengulangi skor yang sama di Anfield membuktikan bahwa PSG telah berevolusi. Mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan skill individu, melainkan unit pertahanan super solid yang tahu persis kapan harus bertahan dan kapan harus menyengat balik lawannya. Dua perjalanan yang berbeda. Bayern dengan sepak bola heavy metal dan hujan gol, melawan PSG dengan pertahanan baja dan serangan balik berdarah dingin. Sekarang, mari kita masuk ke ruang ganti Bayern Munchen. Bagaimana taktik mereka untuk menghancurkan pertahanan baja PSG dan menyegel tiket ke final? Bayern akan datang ke Paris bukan untuk bertahan. DNA mereka adalah menguasai bola dan mendikte tempo. Taktik utama Bayern bertumpu pada high pressing intens dan penguasaan half space, ruang antara bek tengah dan bek sayap lawan. Saat melawan PSG yang cenderung merapatkan pertahanan di tengah, Bayern akan memfokuskan serangan melalui overload di area sayap. Pemain sayap Bayern tidak akan bermain statis di garis pinggir lapangan. Mereka akan sering melakukan cut inside, menusuk ke dalam kotak penalti, yang secara otomatis akan menarik fullback PSG dari posisinya. Di momen inilah, bek sayap Bayern akan melakukan pergerakan overlap secepat kilat untuk mengirimkan umpan silang mematikan atau cutback mendatar ke area penalti spot. Kunci sukses Bayern untuk lolos ke final ada pada counter pressing atau gegenpressing. Karena PSG sangat berbahaya dalam serangan balik, Bayern wajib merebut bola kembali dalam waktu 5 detik pertama setelah kehilangan penguasaan. Jika gelandang Bayern gagal melakukan filter di lini tengah dan membiarkan pemain PSG mengirimkan umpan panjang ke depan, garis pertahanan tinggi Bayern akan menjadi sasaran empuk, seperti yang sempat dieksploitasi oleh Real Madrid di babak sebelumnya. Beralih ke sang juara bertahan, Paris Saint-Germain. Bermain di kandang pada leg pertama tidak akan membuat PSG bermain naif dengan meladeni permainan terbuka Bayern. Pelatih PSG tahu persis bahwa kekuatan terbesar mereka saat ini adalah transisi positif yang mematikan. PSG kemungkinan besar akan menerapkan blok pertahanan menengah ke bawah, mid to low block. Mereka akan membiarkan bek tengah Bayern memegang bola, namun akan menutup rapat semua jalur operan vertikal ke lini tengah. PSG akan menumpuk pemain di area sentral, memaksa Bayern untuk bermain melebar.
Ini adalah jebakan taktis. Ketika serangan Bayern dari sayap gagal atau bola berhasil direbut di sepertiga pertahanan PSG, transisi kilat akan segera diaktifkan. Gelandang box-to-box PSG hanya butuh satu pandangan ke depan untuk melepaskan line breaking pass, umpan pemecah garis. Dengan garis pertahanan Bayern yang berdiri hampir di garis tengah lapangan, penyerang-penyerang elit PSG yang memiliki akselerasi luar biasa akan langsung berhadapan 1-1 dengan kiper atau bek Bayern yang sedang panik berlari mundur. Kunci lolosnya PSG ke final sangat bergantung pada kedisiplinan dan clinical finishing. Melawan tim sedominan Bayern, PSG mungkin hanya akan mendapatkan 3 hingga 4 peluang emas sepanjang 90 menit. Jika mereka membuang peluang tersebut seperti tim amatir, Bayern akan menghukum mereka tanpa ampun. Lalu, jika kita berbicara tentang agregat dua leg, tim mana yang sebenarnya memiliki peluang lolos lebih besar ke partai puncak? Mari kita bahas secara objektif. Di atas kertas, peluang kedua tim ini sangat berimbang, 50-50. Namun, ada faktor krusial bernama jadwal kandang tandang. Leg kedua akan dimainkan di Allianz Arena pada awal Mei nanti. Secara historis di Liga Champions, tim yang memainkan leg kedua di kandang sendiri seringkali memiliki keuntungan psikologis yang masif, terutama jika agregat masih ketat. Skenario peluang Bayern Munchen. Bagi Bayern, target di leg pertama di Paris ini sebenarnya sederhana. Jangan kalah dengan Marin lebih dari 1 gol, dan wajib mencetak gol tandang. Meskipun aturan gol tandang sudah dihapus, mencetak gol di markas lawan selalu mendongkrak moral. Jika Bayern mampu menahan imbang PSG atau bahkan menang tipis di Paris, persentase lolos mereka ke final akan meroket hingga 70%. Dengan dukungan penuh puluhan ribu pendukungnya di leg kedua nanti, mesin Bavaria akan sangat sulit dihentikan. Skenario peluang PSG. Bagi sang juara bertahan, hukumnya wajib menang di Parc des Princes. PSG harus memaksimalkan dukungan ultras mereka untuk menciptakan keunggulan agregat. Jika PSG mampu menang 2-0 atau 3-1, mereka memiliki modal taktis yang sempurna untuk leg kedua. Mengapa? Karena di leg kedua, Bayern akan dipaksa keluar menyerang total untuk mengejar ketertinggalan, dan itu berarti akan ada ruang seluas samudera di pertahanan Bayern yang bisa dieksploitasi oleh skema serangan balik cepat milik PSG. Jika PSG menang meyakinkan di leg pertama, peluang lolos mereka kami prediksi naik ke angka 65%. Pertempuran lini tengah antara gelandang pengatur ritme Bayern melawan gelandang pekerja keras PSG akan menjadi penentu siapa yang akhirnya memesan tiket ke final. Bentrokan antara PSG dan Bayern Munchen ini adalah final kepagian. Kita akan disajikan tontonan dengan kualitas taktikal level tertinggi. Untuk laga leg pertama hari Rabu nanti, kami memprediksi pertandingan akan berjalan alot di babak pertama sebelum akhirnya terbuka di babak kedua. Prediksi skor dari Raftel Sport untuk leg pertama ini adalah hasil imbang 1-1, atau kemenangan tipis 2-1 untuk tuan rumah PSG. Namun, untuk siapa yang lolos ke final, semuanya baru akan benar-benar ditentukan hingga detik terakhir di Allianz Arena bulan depan. Bagaimana dengan analisis kalian, sobat football lovers? Siapa yang menurut kalian lebih pantas melaju ke final musim ini? Apakah sang juara bertahan PSG, atau armada penantang dari Bavaria? Tulis prediksi agregat 2 leg versi kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan secara objektif. Jangan lupa untuk smash tombol like jika analisis ini membantu kalian memahami peta kekuatan kedua tim. Share video ini ke teman-teman komunitas bola kalian, dan tentu saja klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Pastikan kalian tetap berada di Raftel Sport Story untuk analisis taktis lanjutan setelah laga leg pertama usai. Terima kasih sudah menonton, selamat menikmati pertarungan raksasa Eropa, dan salam olahraga.